Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tumbuhan air akan menjelaskan tentang alga hijau. Pertama, perkenalkan, saya Sandini Putri dengan NIM 19135210003 sebagai moderator. Di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan alga hijau yang dimulai dari deskripsi alga hijau, ciri-ciri, klasifikasi, daur hidup, habitat, reproduksi, faktor lingkungan, peranan, dan jenis-jenis alga hijau. Dimulai dari deskripsi alga hijau akan dijelaskan oleh teman saya Samuel. Samuel, dipersilahkan. Deskripsi tumbuhan air alga hijau adalah kelompok alga berdasarkan zat warna ataupun pigmentasinya. Dalam taksonomi, semula semua alga yang tampak berwarna hijau dimasukkan sebagai salah satu kelas dalam filum atau divisi, yaitu Talophyta Chloropiceae. Selanjutnya adalah ciri-ciri alga hijau, dilanjutkan oleh Pori. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri alga hijau, yaitu 1. Mempunyai daun yang hijau. 2. Tumbuh dasar daun. 3. Dapat berinteraksi dengan lingkungan hidup air asin. 4. Biasa membuat kelompok ini selur. 5. Dapat memberikan tempat tinggal pada ikan. Selanjutnya adalah klasifikasi yang akan dibawakan oleh Purnama. Jadi ada 4 famili, 5 genus dan 9 spesies dari alga hijau ini. Yang pertama ada divisi Chlorophyta dengan kelas Chloropiceae, ordonya Bryophyllales dengan famili Caulerpaceae, genus Caulerpa, dengan 2 spesies yaitu Caulerpa lentilifera dan Caulerpa racemosa. Lalu yang kedua ada dari famili Halimedaceae dengan genus Halimeda, ada 4 spesies yaitu Halimeda macroloba, Halimeda oputitia, Halimeda incrassate, dan Halimeda discoidea. Selanjutnya dari famili Siponocladeaceae yang genusnya Dictyospaeria, ada 1 spesies yaitu Dictyospaeria cavernosa. Selanjutnya ada famili Siponocladeaceae dengan genus Boergesenia, yaitu ada 1 spesies yaitu Boergesenia vsb. Lanjut dari famili Siponocladeaceae dengan genus Blodea, spesiesnya Blodea sp. Selanjutnya adalah jenis-jenis alga hijau yang dibawakan oleh Nola. Perkenalkan, nama saya Niputu Nola Abdi, NIM 191352127. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alga hijau. Yang pertama, yaitu Caulerpa merupakan jenis alga hijau dengan 5 varietas yang berbeda. Yang kedua, ulva. Ulva memiliki bentuk talus yang lebar seperti daun selada dengan variasi warna hijau terang. Yang ketiga, Dictyospaeria. Dictyospaeria memiliki bentuk bulat dengan permukaan yang agak kasar. Kemudian yang keempat, Halimeda.
Semeda memiliki sekitar 18 jenis lainnya. Bentuk alga hijau ini sangat kaku dengan talus yang menyerupai bentuk kipas kecil-kecil dengan warna hijau terang sampai hijau tua. Yang kelima, Chaetomorpha. Chaetomorpha memiliki bentuk talus yang menyerupai rambut-rambut halus atau bulu-bulu seperti yang terdapat pada hewan di daratan. Namun talus ini menggumpal lebat. Yang keenam, Podium. Podium adalah salah satu jenis alga hijau yang halus, licin, dan lunak. Yang ketujuh, Udotea. Udotea memiliki talus yang berbentuk seperti sebuah kipas lebar. Yang kedelapan, Tidemania. Bentuk talus dari Tidemania adalah tegak dan berbentuk bulat-bulat dengan rambut lembut. Yang kesembilan, Cornetella. Alga hijau jenis ini biasanya hidup di atas karang dan pecah-pecahan karang yang ada pada terumbu karang. Yang ke-10, Boergenesia. Boergenesia tumbuh dengan cara menempel pada tumbuhan laut atau batu karang. Yang terakhir, Neomeris. Jenis alga hijau ini dapat tumbuh di antara substrat karang mati yang ada di dasar laut. Selanjutnya adalah daur hidup yang dijelaskan oleh Astri. Perkenalkan, nama saya Niputa Astri Kamajianti, NIM 19135210114. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup alga hijau. Ada dua macam pola daur hidup alga hijau, yaitu haplobiontik dan diplobiontik. Haplobiontik yaitu selama pergiliran keturunannya, golongan tumbuhan ini hanya mempunyai satu macam tumbuhan, yaitu tumbuhan yang bersifat haploid. Yang kedua yaitu diplobiontik, yaitu tumbuhan yang ada di dalam pergiliran keturunannya mempunyai dua macam tumbuhan, yaitu tumbuhan yang bersifat haploid dan tumbuhan yang bersifat diploid. Secara umum, pergiliran generasi atau keturunan dari alga hijau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu isomorf dan heteromorf. Isomorf yaitu tumbuhan sporofit sama dengan tumbuhan gametofit, sedangkan heteromorf tumbuhan sporofit tidak sama dengan tumbuhan gametofit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng dengan habitat alga hijau. Baik, perkenalkan nama saya Nia Ayu Ajeng dengan nomor NIM 19135211045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat alga hijau. Chlorophyta adalah kelompok taksonomi yang terdiri dari alga hijau yang hidup di habitat laut. Beberapa dari alga hijau ditemukan di air tawar dan di darat. Beberapa spesies alga hijau bahkan telah beradaptasi dengan berkembang di lingkungan yang ekstrim seperti gurun, daerah Arktik, dan habitat hipersalin. Habitat alga ini di air tawar, air laut, dan tanah-tanah yang basah. Ada pula yang hidup di tempat yang kering. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yusuf dengan reproduksi alga hijau. Baik. Perkenalkan, nama saya Yusuf, nomor absen NIM 19135211046. Sini saya akan membawakan materi reproduksi dari alga. Alga hijau ini dapat berkembang biak secara aseksual, yaitu vegetatif, dan juga seksual secara generatif. Yang pertama yaitu ada pembentukan zoospora, atau spora kembara. Ya, selanjutnya ada pembelahan biner. Pembelahan alga hijau yang perkembangan biak dengan pembelahan biner biasanya dilakukan oleh alga yang bersel satu atau uniseluler. Lalu selanjutnya ada fragmentasi. Ganggang hijau yang perkembangan biaknya secara fragmentasi dilakukan oleh alga berbentuk benang atau berkoloni. Selain itu, alga hijau juga bereproduksi secara generatif, yaitu reproduksi secara generatif, yaitu secara anisogami,
Lalu selanjutnya ada konjugasi. Selain itu ada pula alga hijau yang bereproduksi generatifnya berlangsung dengan cara konjugasi ini, yaitu perpaduan dua gamet yang membentuk zigospora. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alga hijau, dilanjutkan oleh Alfani. Baik, perkenalkan nama saya Alfani Maros Bayang dengan NIM 191521004. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alga hijau. Pertumbuhan alga hijau dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga, diantaranya adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Yang pertama itu suhu. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhannya. Alga hijau akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Cahaya sangat yang kedua yaitu cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi tingkah laku organisme akuatik. Pigmen klorofil menyerap cahaya biru dan merah. Karoten menyerap cahaya biru dan hijau. Yang ketiga yaitu pH. pH juga mempengaruhi toksitas atau senyawa kimia. Senyawa amonium yang dapat ternyesasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. Amonium bersifat tidak toksik. Pada pH kurang dari 4, sebagian besar tumbuhan air mati karena tidak dapat bertoleransi terhadap pH rendah. Yang terakhir yaitu nutrien. Suplai nutrien berasal dari hasil dekomposisi bahan organik dan regenerasi dari nutrien, dan oleh pengadukan vertikal air yang memungkinkan sediaan nutrien. Yang tersimpan di lapisan air di bawah dapat dimanfaatkan di lapisan air permukaan. Selanjutnya adalah peranan alga hijau yang dijelaskan oleh Marlita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu peranan alga hijau. Yang pertama, sebagai makanan. Peranan alga hijau atau chlorophyta bagi manusia yang digunakan untuk makanan itu ada yang pertama, monostroma, di mana di Jepang monostroma itu digunakan sebagai bahan makanan atau dengan nama aonori. Kemudian yang kedua ada kodium, di mana di Jepang dan Korea kodium digunakan sebagai salad, sup, dan manisan. Terus yang ketiga ada spirulina sp, di mana ia merupakan bahan yang mempunyai fungsi khusus bagi kesehatan dan dapat juga ditambahkan sebagai proses produksi makanan karena bukan hanya sumber energi dan gizi, tetapi memberikan sistem kekebalan bagi tubuh yang disebabkan oleh nutrisi yang ia miliki. Kemudian ada ulva atau selada air. Ulva itu digunakan sebagai salad dan sup juga, dan ia memiliki kandungan Fe yang sangat tinggi. Ulva banyak dikonsumsi sebagai bahan makanan di Cina. Terus lanjut ke peranan bagi kesehatan. Yang pertama ada chlorella. Chlorella itu memiliki protein chlorella yang tinggi asam-asam amino esensial. Kemudian kandungan klorofil yang tinggi juga dapat membantu menghilangkan bau mulut dan bau badan di badan kita. Kemudian chlorella dapat membantu mengatasi sembelit, memperbaiki sistem imunitas, pencernaan, dan penawar racun dari tubuh. Kemudian ada peranan alga hijau bagi ekosistem. Nah, sebagai plankton, alga hijau juga sangat sebagai komponen penting di dalam rantai makanan. Ia juga sebagai penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok tumbuhan air alga hijau. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.